Ada yang bertanya kepada saya, kata beliau ini, sahabat kita warga khilafah ini, kok kalian ini berani sekali mengumumkan kekhalifahan, mengangkat khalifah, kok berani sekali? Apa enggak tahukah syarat-syarat khalifah itu? Tidak pernah bacakah bagaimana seharusnya seorang khalifah itu? Mengangkat baiat kepada khalifah itu tidak sembarangan. Kenapa kalian ini kok berani sekali membaiat seorang khalifah? Terus saya bilang, kamu antum jawab bagaimana? Ya saya tidak bisa jawab, Ustaz, katanya. Saya diam saja. Saya bilang nanti coba saya tanya dulu. Ya. Saya bilang pertanyaan ini sudah ditanyakan kepada saya dulu waktu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000 itu sekitar berapa tahun yang lalu? Sudah 20 tahun yang lalu. Dulu masih jauh lebih tidak ada apa-apanya kekhalifahan yang kita umumkan itu dibanding sekarang. Sekarang sudah kelihatan perwakilannya dari ujung Aceh sampai Papua sana sudah ada perwakilannya. Di seluruh Indonesia ini bahkan di luar negeri sudah ada perwakilannya. Dulu tahun 2000 itu belum ada apa-apanya, baru 3 tahun diumumkan. Sudah ada yang tanya begitu. Kemudian saya jawab, karena dia membandingkan dengan satu organisasi lain yang sudah usianya puluhan tahun, belum mengangkat seorang khalifah pun, sementara kita baru mulai sudah mengangkat seorang khalifah, kok berani sekali. Saya kemudian mengajak berpikir. Saya bilang, kalau ada orang yang berani, sebenarnya kemudian kalau ada orang yang berani dan ada orang yang takut, sebenarnya yang perlu dipertanyakan itu orang yang takut, bukan orang yang berani. Kenapa kok sudah sekian puluh tahun belum berani juga mengangkat seorang khalifah? Itu kenapa? Itu yang mesti dipertanyakan. Katanya mau khilafah, tapi sudah sekian puluh tahun kok enggak ada khalifah-khalifahnya. Apakah sungguh-sungguh, apakah bohong-bohong, cuman menipu umat saja, atau bagaimana ini kok? Bagaimana kita mau bilang sama umat bahwa mereka itu betul-betul berniat mau menegakkan khilafah? Kok sudah sekian puluh tahun nggak ada khalifah-khalifahnya? Tidak seorang pun khalifah yang diangkat untuk dibaiat. Takut. Oh ya, kita khawatir karena begini, karena begitu. Nah, sebenarnya yang takut, yang khawatir itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau yang berani itu, saya bilang orang biasanya berani itu karena benar. Karena dia merasa benar, maka dia berani. Orang kan berani karena benar. Allah bilang orang itu kalau sudah imannya kuat, cocok, amalnya soleh, nggak ada takut, nggak ada sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekhalifahan yang kita umumkan ini kita tidak perlu takut kepada siapa-siapa. Justru hanya kita takut kepada Allah kalau tidak mengumumkannya. Kemudian kita tidak perlu sedih. Sedih atas caci maki orang, atas hinaan orang. Tidak perlu sedih. Tidak perlu sedih juga kalau ternyata setelah kita mengumumkan kemudian bubar lagi. Tidak perlu kita sedih. Begitu bubar kita umumkan lagi. Tidak perlu sedih-sedih. Pahala lagi. Kita umumkan lagi, kita ajak orang bersatu lagi, ditakdirkan Allah untuk hancur lagi, kita ajak lagi orang bersatu, kita ulang lagi, dapat pahala lagi. Karena kita mau dapat pahala kan, maka semua tindakan yang benar itu insya Allah dapat pahala. Begitu juga kita dalam struktural jamaah ini, semua aktivitas kita berharap untuk dapat pahala saja. Tidak ada yang kita pikir-pikirkan lain-lain itu. Yo, ini kita harus bersatu supaya kita kuat. Enggak, supaya kita dapat pahala bersatu. Mau kuat, mau tidak kuat nanti sudah urusan. Oh, ini Islam ini ditindas, ini kita harus bersatu untuk bangkit. Kita bersatu itu Allah perintah.
Mau Islam ini ditindas, mau tidak ditindas, bersatu itu tetap wajib. Bukan karena Islam ditindas maka kita wajib bersatu. Enggak. Jadi karena Allah perintah bersatu maka kita wajib bersatu. Itu saja sudah. Dan bersatunya yang cocok dengan tuntunan din ini, yang dikehendaki oleh din ini, yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Insyaallah. Selanjutnya ikhwan fillah, kita yang sudah bersatu ini semoga istiqomah. Nah, kalau tetap istiqomah kita, enggak perlu takut. Pokoknya enggak perlu takut apa saja ancaman kah itu kan enggak perlu kita takut. Kalau Allah takdirkan dengan kita melakukan apa yang Allah perintah itu, kemudian kematian menjemput kita, itu sesuatu yang sangat istimewa. Saya sering sampaikan, kita setiap hari bangun subuh-subuh, dingin-dingin kita mandi, kita wudhu minimal. Terus kita puasa lapar-lapar kita tahan. Siang-siang bolong tengah-tengah matahari itu panas-panasnya kita berwudhu, kita sholat lagi. Kemudian nanti malam, sore lagi orang nyantai-nyantai, kita sholat maghrib, kita sholat lagi isya, sudah capeknya kita seharian aktivitas, mau tidur sudah. Belum sholat isya itu kita sholat lagi. Mau apa? Mau dapat surga. Lah ini ada perintah Allah yang karena dilakukan. Perintah Allah itu kemudian ajal menjemput kita. Wah itu surga langsung itu. Gak pakai nunggu besok-besok. Ya. Itu yang kita kejar itu. Surga itu. Enggak kita tunggu nanti dulu. Enggak. Insya Allah semua aktivitas kita yakin kita benar, maka kita istiqomah dalam kebenaran. Kalaupun kita mati di situ, kita dapat surga. Itu yang kita